Rasulullah terkena sihir sama sekali bukan berarti beliau tuh lengah dan lalai, bukan. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa sihir itu ada. Ini menurut jumhur ulama. Rasulullah ini disihir menggunakan media, menggunakan sisir dan bekas rambut Rasulullah yang rontok. Allahumma rahamna bil Qur'an. Nah, di surat An-Nas ini ada beberapa ulama yang mencatat, ini saya tuliskan, di antaranya Imam Al-Arabi, Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Imam Al-Wahidi. Kalau Al-Wahidi berarti tafsirnya Al-Wajiz ya. As-Suyuti ada dua tafsirnya ya. Yang pertama Jalalain, yang kedua adalah Ad-Dur Al-Mansur, itu Imam As-Suyuti, mengatakan bahwa surat An-Nas dan surat Al-Falaq turun sepaket. Jadi langsung diturunkan dua surat. Kenapa diturunkan dua surat satu paket ini? Berkaitan dengan peristiwa terkena sihirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, masa Rasul kena sihir? Kalau Rasul aja kena sihir, gimana kita dong? Benar nggak Bapak Ibu? Jadi Rasul kena sihir apa enggak? Mungkin nggak Rasulullah kena sihir? Kalau Rasulullah kena sihir, Rasul yang hafal Quran, yang dijaga oleh malaikat, yang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja terkena sihir, nah terus bagaimana kita, Ustaz? Yang hafal Quran bukan 30 juz 30 itu pun beberapanya udah pada hilang, nggak tahu lari kemana ya. Masya Allah. Nah, ini beberapa ulama berbeda pendapat. Kalangan Mu'tazilah, mereka semua menolak Rasulullah terkena sihir. Gak mungkin Rasulullah terkena sihir, karena Rasul adalah manusia pilihan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanannya sangat tinggi, luar biasa, nggak mungkin terkena sihir. Sementara jumhur ulama mengatakan mungkin dan bisa saja Rasulullah terkena sihir. Rasulullah terkena sihir sama sekali tidak menciderai kenabian dan kerasulan beliau. Rasulullah terkena sihir sama sekali bukan berarti beliau itu lengah dan lalai, bukan. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa sihir itu ada. Ini menurut jumhur ulama, bahwa sihir itu ada, sekelas Nabi saja bisa kena, maka kita jangan sampai kena, gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan tahun 2021 masih percaya sihir nggak ada, kata jumhur ulama berarti orang ini ada masalah dengan keimanannya. Kenapa? Karena sihir termasuk perkara yang gaib. Di antara keimanan orang beriman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Lalu kenapa Rasulullah terkena sihir? Pertama, Rasulullah terkena sihir itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu bukan seperti orang kesurupan. Wah, teriak-teriak, lari lompat sana sini, bukan. Rasulullah terkena sihir nanti kita ceritakan dalam hadis ini. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa sihir itu bisa berpengaruh dan dia bisa terjadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala contohkan kepada nabinya, dan langsung Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan penangkalnya, sehingga ayat atau surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini itu menjadi penangkal sihir di antara ayat-ayat dan surat dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita mau terhindar dari sihir, rajin-rajinlah baca Al-Falaq dan surat An-Nas, itu maksudnya. Maka Rasulullah setelah itu nggak lagi terkena sihir. Hanya sekali-kalinya langsung Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan penawarnya, dan setelah itu tidak pernah lagi terkena sihir. Berarti untuk menjadi contoh buat kita, gitu. Sehingga jangan sampai kita ini terkena sihir. Dan juga nggak boleh meragukan sihir. Apaan? Dunia modern gini masih percaya sihir. Orang sekarang sudah
Zaman milenial, teknologi sudah berapa? 4.0 atau apa istilahnya itu ya? Masih percaya sama dukun, masih percaya sama santet, nggak ada itu. Hati-hati, santet, dukun sampai hari kiamat akan tetap ada. Ya. Saya ada kawan waktu itu waktu kami kuliah itu. Waktu itu Piala Dunia di Prancis tahun berapa itu? 98 ya? Piala Dunia Prancis yang Brazil kalah itu 2-0 kalau salah ya. Tahun berapa itu? Nah, dia cerita itu negara Prancis yang katanya modern maju saja untuk sepak bolanya ketika Piala Dunia terjadi di Prancis itu ngundang dukun, Pak. Di antaranya dari Afrika. Jadi bukan cuma mencari pemain-pemain handal, bukan cuma dicari pabrik-pabrik pembuat bola, tapi dicari siapa yang bisa nungguin gawang dari jarak jauh sehingga gawang itu nggak kebobolan. Prancis aja masih percaya, Pak. Negara-negara maju katanya, negara-negara Eropa, negara-negara Barat itu mereka percaya dengan yang namanya sihir itu masih ada. Kita umat Islam bukan berarti harus percaya sihir, tapi percaya bahwa sihir itu ada dan yakin sihir tidak akan berpengaruh kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terkena sihir, nauzubillah min dzalik, itu yang pertama kita dekati dan satu-satunya yang kita minta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dukun. Nah itu. Saya sih gak ke dukun. Terus saya datang ke orang pintar. Sampai S3 dia kuliahnya. Enggak, Ustaz. Kok dibilang orang pintar? Ya pokoknya pintar. Profesor? Bukan. Dosen juga? Bukan. Peneliti? Bukan. Kok bisa orang pintar? Gak tahu saya. Pokoknya orang pintar aja. Kadang-kadang tampilannya aja nggak menarik, Pak. Rumahnya juga biasa-biasa aja. Tapi dibilang orang pinter. Yang datang bawa mobil. Dia boro-boro mobil. Motor aja motor butut. Ini orang yang punya mobil, orang kaya. Kok bisa datang ke orang yang secara ekonomi rumahnya aja biasa-biasa saja. Yang kendaraannya aja motor butut. Minta kekayaan. Kan aneh itu. Ini bukan yang ini yang pintar. Yang itunya yang bodoh berarti. Nauzubillah. Dzalik. Itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mau nyalon jadi pejabat, datang ke dukun. Pengen sukses bisnisnya, datang ke dukun. Anaknya mau masuk kampus biar diterima di kampus negeri, dukun. Mau ujian sekolah, dukun. La ilaha illallah. Mau lancar jualannya, dukun. Nah itu yang nggak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih contoh, nih Nabi aja bisa kena sihir, apalagi kita. Tapi bagaimana cara menangkalnya? Allah kasih penawarnya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka sering kita baca itu. Itulah penangkalnya. Ini saya sampaikan riwayat Imam Bukhari ya. Saya bawa Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Hadis ini terdapat di jilid ke-10 kalau di kitab kami. Panjang ya hadisnya, penjelasan juga panjang dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau di sini hadisnya 5.763. Kalau di yang saya kutipkan ini 5.430. Jadi nomor urut hadis itu bisa beda-beda sesuai dengan cetakan, Pak. Jadi kalau cetakannya ini Darut Taqwa Lit-Turas, mungkin beda cetakan yang di Mesir, beda cetakan di Beirut. Nah, beda-beda cetakan itu menyebabkan nomor urut hadis itu bisa beda-beda. Gitu. Tapi kalau Al-Quran mesti sama ya. Tapi kalau hadis itu bisa beda-beda. Diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zuraiq. Ini sengaja nggak saya kasih baris karena saya yakin jamaah Al-Ittihad wah sudah pada pinter baca ini, udah lewat Pak ya, udah bisa ya. Lewat pokoknya. Kelewat. Itu pertama. Yang kedua,
biar kelihatan ustadznya. Oh, bisa baca Arab gundul, berarti kan ustadz beneran gitu. Enggak, yang kedua bohong, Pak. Taib. Sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zuraid. Seorang laki-laki dari Bani Zuraid menyihir baginda sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu Labid bin A'sam. Nama orangnya Labid bin A'sam. Ini Yahudi dari Bani Zuraid. Jadi yang apa ya? Yang mahir, yang menyebarkan sihir itu kali pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Mereka ini selalu belajar sihir. Ya. Sejarahnya itu dari zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kan Allah berikan kerajaan, kekuasaan kepada beliau sesuai dengan doanya. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepada saya kerajaan, kekuasaan yang tidak kau berikan kepada orang lain. Maksudnya orang yang paling berkuasa di atas muka bumi ini, dan jangan ada satupun yang sama kekuasaannya dengan saya. Oh, Nabi Sulaiman doanya begitu, Pak. Boleh. Minta seperti itu boleh. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang alim yang paling alim. Jadikan saya sebagai orang paling kaya di Permata Pamulang misalnya. Boleh. Dengan catatan dan syarat kita pakai dan gunakan kekayaan kita, ilmu kita untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Serakah banget Ustaz doanya. Enggak masalah. Ya. Selama itu dipakai untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kepada Nabi Sulaiman. Wah, berkuasa. Kekuasaannya itu luas sekali. Tentaranya banyak, jangankan manusia, hewan, apalagi jin. Jin Ifrit itu tunduk di Nabi Sulaiman. Jadi jin Ifrit itu merupakan salah satu dari tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, orang-orang Yahudi sepeninggal Nabi Sulaiman meyakini kenapa Nabi Sulaiman bisa ngerti bahasa binatang, bagaimana caranya Nabi Sulaiman kok bisa menundukkan bangsa jin takluk bertekuk lutut di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, berarti punya jampe-jampe itu Nabi Sulaiman, gitu. Maka mereka meyakini bahwa Nabi Sulaiman punya ilmu khusus, ya, sehingga bisa menaklukkan jin. Ya, itu mereka cari. Nah, di antaranya itu yang diyakini oleh kaum Zionisme. Ya. Mereka keruk tuh. Ya, di bawah itu mereka gali. Mungkin kalau ada yang pernah ke Al-Aqsa ya, nah itu kita nanti kalau sudah turun dari Al-Aqsa itu kan ada tebing-tebing gitu, itu dikeruk sama mereka, digali. Karena mereka meyakini Nabi Sulaiman meninggal itu ada warisan ilmunya itu. Nah, dipelajari. Jadi mereka mempelajari sihir. Nah, di zaman Rasulullah SAW itu yang buka praktek sihir paling ngetop, nah itu biasanya orang-orang Yahudi. Ya. Ustaz, di kampung saya ada juga yang jago sihir, tukang kirim santet, bukan Yahudi. Ya ada juga yang bukan Yahudi, tapi sumber cikal bakalnya itu mereka orang Yahudi yang paling banyak. Taib, siapa namanya? Labid bin A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'alah. Bagaimana efek sihir yang dilakukan Labid kepada Rasulullah? Jadi beliau itu seolah-olah melakukan sesuatu padahal enggak. Ya. Aisyah, tadi saya sudah minum belum ya? Belum ya Rasul. Oh belum ya? Bukannya tadi saya minum ya? Enggak, belum ya Rasul. Kira-kira begitu Pak. Bentuk terkena sihirnya Rasulullah seperti itu. Bukan nangis-nangis, jerit-jerit, teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu. Bukan. Cuma beliau seperti melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Tapi begitu saja mengganggu. Ya, terasa berat, punggung beliau terasa berat. Nah, itu pengaruh dari sihir Labid bin A'sam. Hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin wa huwa indi, sampai suatu hari ketika Rasulullah jatahnya di rumah saya. Jadi Rasulullah punya istri 9. Nah, itu kan digilir. Malam ini di rumah Hafsah, malam berikutnya di rumah Saudah, malam berikutnya di rumah Zainab, malam berikutnya di rumah Aisyah gitu. Pas jadwal di rumah Siti Aisyah. Nah, ini kalau yang istrinya cuma satu kayak saya nggak ngerti Pak. Gilir-gilir itu. Nah, kalau yang lebih dari satu ngertilah ya. Wah, ini jadwalnya di rumah Anu, jadwalnya di sini, jadwalnya di sini. Itu punya jadwal. Tapi kalau yang
Satu, udah di situ terus jadwalnya emang. Jadi nggak perlu pakai jadwal. Setiap malam di situ. Nah, Rasulullah ini ada jadwal di rumah Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ini itu adalah jadwal yang sangat disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah adalah cantik, cerdas dan pandai memikat hati suami. Aisyah itu. Rasul itu sangat betah di rumah Aisyah. Ya, selain cantik, pinter juga. Ya, bikin suami itu betah di rumah. Gitu jadi Bu ya. Jadi selain cantik, pinter bikin suami betah di rumah. Itu penting itu. Gimana Ustadz? Suami saya nih nggak betah, baru pulang pergi lagi. Pandemi, padahal mah WFH Ustadz, tetap aja WFH-nya nggak di rumah Ustadz. Nggak tahu kemana. Jangan-jangan suaminya nggak betah di rumah. Kenapa nggak betah di rumah? Nggak tahu. Tanya suaminya ya. Kalau kata Ustadz Khalid, cara supaya bikin suami betah di rumah itu nggak keluyuran kemana-mana, dua aja katanya. Puaskan perutnya dan puaskan yang di bawah perutnya. Setuju nggak bapak-bapak? Pokoknya kenyangkan perutnya, kenyangkan yang di bawah perutnya, aman, nggak kemana-mana itu. Tapi kalau perutnya belum kenyang di rumah, apalagi yang di bawahnya nggak kenyang, udah pasti jajan dia keluar tuh, kelayaban kemana-mana ya. Masya Allah. Jadi itu. Nah, baginda Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat betah di rumah Aisyah. Oh, betah banget. Maka di hari menjelang wafatnya beliau itu selalu bertanya, malam ini saya di rumah siapa jadwalnya? Misalnya dibilang rumah Zainab. Besok malam di rumah siapa? Di rumah Hafsah. Besok malam lagi di rumah siapa? Nanya-nanya, istri-istri langsung paham. Oh, berarti Rasul nanya-nanya ini kapan di rumahnya Aisyah atau jadwalnya di rumah Aisyah. Maka semua istri kemudian sepakat. Ya Rasul, kami sudah kalau begitu sepakat. Malam ini dan seterusnya kau tetap di rumah Aisyah. Karena Rasul sangat cinta kepada Aisyah, juga diantaranya sebabkan karena kecintaan ayahnya Aisyah kepada Rasulullah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Kata Aisyah, ini rumah Aisyah ini jadwal yang sangat dirindukan dan diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam itu pas lagi di rumah saya, jadwal saya, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam itu da'a wa da'a, walakinnahu da'a wa da'a. Jadwal di rumah saya tapi saya dianggurin. Dianggurin apa diapelin? Pokoknya itu dah ya. Dicuekin, enggak ditowel-towel acan kalau orang Betawi ya. Enggak disentuh. Walakinnahu da'a wa da'a. Beliau itu selalu berdoa, salat lagi, doa lagi, salat lagi, doa lagi. Aisyah dicuekin. Subhanallah. Jadi Rasulullah gitu Pak, kalau sedang ada masalah itu lupa sampai sama istri, langsung bermunajat kepada Allah, terus bermunajat kepada Allah. Luar biasa ya. Kita malah kebalikannya, lupa sama Allah, justru malah ngopenin istri. Nah, Rasulullah kebalikannya, ada masalah lupa sama istri karena bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tsumma qala ya Aisyah asy'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu. Aisyah ngerasa enggak? Saya ini doa-doa mohon kepada Allah, Allah jawab permohonan saya. Kata Aisyah, ya saya enggak ngerti ya Rasul. Kata Rasulullah, atani rojulan, datang kepada saya dua malaikat. Rojulan maksudnya di sini adalah dua malaikat. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si. Yang satu duduk di kepala saya atau di atas saya, bukan dudukin kepala, tapi duduk di bagian kepala, di atas maksudnya. Wal akhar 'inda rijli, yang satunya lagi di kaki. Faqala ahaduhuma li sahibi, lalu berbicara salah satunya kepada yang lain, yang di atas kepala ngomong kepada yang malaikat yang di kaki beliau. Ma waja'ar rajul, ini beliau kenapa? Rasul ini kenapa? Obrolannya ini diperdengarkan ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mendengar. Faqala, maka dijawab oleh malaikat yang satunya lagi, matbub. Matbub itu artinya mashur, terkena sihir. Apa yang membuat Rasulullah sakit? Kata malaikat satunya, dia terkena sihir. Berarti Rasulullah, berarti saya terkena sihir, gitu maksudnya. Qala man tabbahu, siapa yang nyihir? Pelakunya siapa nih? Qala Labid ibn al-A'sam. Labid bin A'sam. Qala fi ayyi syai', media yang digunakan untuk menyihir Rasulullah apa?
Jadi menyihir ternyata menggunakan media. Apa katanya? Qala fi mushtin wa musyatah wa jaffi tal'i nakhlati zakar. Rasulullah ini disihir menggunakan media, menggunakan sisir dan bekas rambut Rasulullah yang rontok.